Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Henry Sujatmiko. Kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan. Fokus materi kita hari ini adalah tentang akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Melanjutkan materi di semester 1 tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Di semester yang kedua ini kita akan fokus belajar tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sangatlah penting bagi umat Islam. Dalam materi ikhlas, sabar, dan pemaaf, kali ini kita akan awali dengan membahas tentang pengertian-pengertian dari setiap karakter-karakter tersebut. Yang pertama adalah ikhlas. Pengertian ikhlas adalah ketulusan hati dalam melakukan amalan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan amalan ini tidak dicampuri dengan keinginan dunia, keuntungan, atau mencari kedudukan, atau meminta pujian, dan mengharapkan kepada hawa nafsu. Tanda dan ciri-ciri orang ikhlas ada beberapa, di antaranya 1. Tidak mengharapkan sanjungan. 2. Lebih suka melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Yang ketiga, orang yang ikhlas tidak pernah pamer. Lalu yang keempat, orang yang ikhlas senantiasa gembira melihat orang lain memiliki kemampuan lebih daripada dirinya. Dan yang kelima, mau memberi peluang kepada siapa saja yang mampu menggantikan posisinya. Ikhlas sangat erat kaitannya dengan niat. Niat menentukan baik dan buruknya sebuah amalan. Apabila niatnya baik, maka akan baik pula hasilnya. Innamal a'malu binniyat, begitu pesan Rasul. Keikhlasan merupakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah dan syarat sahnya suatu amalan. Orang yang ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146. Perilaku terpuji berikutnya adalah sabar. Sabar secara bahasa adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan senantiasa tabah. Secara istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Ahmad Faris menjelaskan sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar ala taat, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam beribadah kita seringkali diuji oleh beberapa ujian yang menyebabkan kita malas, kita mengantuk, atau seringkali kita merasa penuh dengan kegiatan ataupun kesibukan-kesibukan sehingga menyebabkan kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Nah, disitulah tempatnya kita harus melaksanakan sabar. Yang kedua adalah sabar ala musibah, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Di antaranya ketika kita sedang sakit, kita kehilangan harta benda, ataupun kita mendapatkan musibah. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari kemampuan hambanya. Yang ketiga adalah sabar anil maksiat, yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan mencuri kita jauhi, larangan berbohong kita jauhi, larangan membicarakan keburukan orang lain, dan mengkonsumsi makanan yang haram pun kita harus jauhi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di situ dijelaskan bahwa perintah Allah menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi segala macam permasalahan di dunia ini.
Perilaku terpuji berikutnya adalah pemaaf. Pemaaf adalah memberikan maaf kepada orang lain yang pernah menyakitinya. Pemaaf adalah perbuatan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan perbuatan salah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Memberikan maaf lebih baik daripada membalas kesalahan orang lain. Sebenarnya bisa kita memberikan balasan kepada orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Namun Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memberikan maaf dan juga membalas dengan perbuatan yang lebih baik. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan lawannya. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarah dan mau memaafkan. Demikian materi kita dalam materi sabar, ikhlas, dan pemaaf. Di materi berikutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh dari sabar, ikhlas, dan pemaaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.